Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkat nikmat, hidayah dan petunjuknya. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bersama untuk yang kesekian kalinya berkumpul di tempat ini untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan insya Allah menjadi penyebab dikabulkan semua hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, dan insya Allah diangkat semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, tabiin, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Setiap majelis kita akan bacakan satu hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam hari ini juga saya ingin bacakan sebuah hadis yang tentunya sarahnya saya tidak perpanjang. Insyaallah lain waktu kita akan ceritakan siapa-siapa rawi-rawi dan juga sahabat yang disebut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya As-Sahih. Beliau mengatakan, qala haddatsana Ishaq ibn Nasr, qala haddatsana Abu Usamah, qala haddatsana Abu Hayyan, qala haddatsana Abu Zur'ah, qala haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilalin. Kata Imam Al-Bukhari, seperti yang sudah kita tahu, Al-Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardijbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, seorang ulama salafus saleh yang beliau katakan, dulu saya pernah dengar dari guru saya yang bernama Ishaq ibn Nasr. Ishaq mendengar dari gurunya yang bernama Abu Usamah. Abu Usamah mendengar dari gurunya yang bernama Abu Hayyan. Abu Hayyan mendengar dari gurunya yang bernama Abu Zur'ah, dan Abu Zur'ah mendengar dari sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang namanya Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani, yang paling terbanyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan 5.370 hadis, ada juga yang mengatakan 5.000 lebih. Yang sahabat ini meninggal pada tahun 60 Hijriah. Nah, kata Abu Hurairah, saya tidak berpanjang tentang Abu Hurairah, sering kita bercerita tentang Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bilalin inda salatil fajri. Dalam Sahih Bukhari ini dikatakan, dulu Nabi pernah bilang, pernah nanya, pernah berkata kepada Bilal. Tahu nggak Bilal? Tahu. Siapa Bilal? Siapa? Ya, yang pertama kali adzan katanya. Bilal ini sahabatnya Rasul yang nama lengkapnya Bilal bin Rabah Al-Qurashi At-Taimi. Dia lahir di Mekah, orang Mekah asli, tapi di satu wilayah pinggiran Mekah namanya Sa'dah. Dan beliau ini waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau umurnya 43 tahun. Bedanya sama Nabi lebih muda 10 tahun. Jadi Bilal lebih muda daripada Nabi 10. Perawakan Bilal ini disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah seperti Al-Imam Al-Mizzi dan yang lainnya menyebutkan orangnya kurus, tiwal, tinggi, hitam. Orang sini kagak ada yang kayak hitamnya kayak Bilal. Kayak di sini sih masih cakep-cakep nih, hitam-hitamnya begini nih. Hitam. Katanya hitam, udah hitam banget udah Bilal. Rambutnya panjang keriting. Kalau panjang keriting gimana? Ke bawah apa ke atas gitu? Kurus,
hitam, rambutnya keriting panjang. Jadi panjangnya begitu tuh, nama kribo ya. Sampai tuanya itu rambut masih tetap hitam sampai meninggalnya. Dia meninggal tahun 20 Hijriah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Meninggalnya sama seperti Nabi, usianya 63 tahun, tapi rambutnya masih hitam semuanya, nggak ada ubannya. Hebat nih Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini tentunya seorang budak yang dulunya tuannya dia itu namanya Abduddar. Ada kabilah namanya Abduddar, dia jadi budaknya. Pas Abduddar meninggal dibeli sama tokoh kafir Quraisy Mekah namanya Umayyah bin Khalaf. Habis dipegang jadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Ini Bilal sudah kerja sama Umayyah bin Khalaf. Waktu Nabi jadi Nabi dan Rasul, Bilal beriman dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Bilal termasuk orang yang mula-mula masuk Islam, yang masuk ke dalam ayat as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin. Ini termasuk orang yang dapat kabar gembira masuk ke dalam surganya Allah. Nanti kita akan ceritakan panjang lebar tentang Bilal, bagaimana ini orang walaupun hitam-hitam tapi dijamin surga. Insyaallah kita yang putih juga dijamin sama surga sama Allah, sama amin. Ini Bilal orangnya kurus, hitam, keriting, pokoknya orang sini ganteng dah kalau dibanding Bilal bin Rabah. Tapi dia dapat jaminan surga. Nanti kita akan ceritakan detail bagaimana ceritanya dia, bagaimana cintanya beliau kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya beliau ini kita akan ceritakan nanti. Intinya waktu Rasulullah dia jadi muadzinnya Nabi. Waktu Rasulullah meninggal dia nggak pernah adzan lagi kecuali pernah 3 kali doang. Kenapa? Karena setiap dia adzan setelah meninggalnya Nabi, waktu ngucapin asyhadu alla ilaha illallah, waktu ngucapin asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia pingsan. Setelah Nabi Muhammad meninggal, Bilal kalau adzan pingsan. Kenapa? Karena saking rindunya dengan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bilal ini punya tongkat. Dulu Rasulullah pernah dikasih sama Raja Najasyi hadiah 3 tongkat. 1 tongkatnya dikasih Umar bin Khattab, 1 tongkatnya lagi untuk Ali bin Abi Thalib, 1 tongkat untuk kayak panah gitu, kayak tombak, dipegang sama Nabi. Pas ngelihat Bilal dikasih sama Bilal. Nih Bilal untuk kamu, kata Rasulullah. 1 tongkat itu tombak. Sama Bilal sejak dikasih nggak pernah dilepas, setiap sholat dibawa. Sampai dia meninggal tuh tongkat atau tombaknya dibawa ke dalam kubur, nggak boleh dikasih, saking cintanya sama benda yang pernah dipegang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan ceritakan bagaimana Bilal bin Rabah ini. Intinya beliau meninggal pada tahun 20 Hijriah dalam usia 63 tahun seperti umurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggal di Syam. Ada yang mengatakan di Halab, tapi yang lebih kuat dikatakan meninggal di kota Syam. Meninggalnya terkena taun, kena penyakit wabah menular, dan dia termasuk yang terkena penyakit dan akhirnya meninggal dalam usia 63 tahun. Rasulullah pernah bilang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bilalin. Ingatlah ketika Nabi, Abu Hurairah bercerita dulu Nabi pernah bilang sama Bilal, ya Bilal, inda salatil fajr. Setelah salat subuh Rasulullah ketemu sama Bilal, dipanggil Bilal. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, ma amilta amalan arja fil Islam fa inni qad samitu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Bilal sini, ma amilta amal, apa yang telah engkau lakukan yang paling hebat di dalam Islam? Kenapa ya Rasul, kata Bilal? Karena aku dengar di sorga, aku dengar ada suara samitu dafana alaik, aku dengar suara sendalmu di sorga. Subhanallah, Bilalnya masih di Mekah, masih di dunia, tapi sendalnya udah luar biasa, hitam tapi hebat nih. Orangnya jelek tapi sendalnya belum, orangnya masih hidup, sendalnya udah di. Nah kita di sini sendalnya udah di sono. Nah kadang-kadang kitanya di Masjid Salim sendalnya di, orang di dalam masjid sendalnya di. Ini enggak, orangnya di luar, belum masuk surga, sendalnya udah di surga duluan. Oh luar biasa ini Bilal bin Rabah, ini luar biasa. Bilal,
Kata Rasulullah, amalan kamu apaan? Apa amalan kamu yang paling hebat? Kata Bilal, nggak ada amalanku yang hebat. Kenapa ya Rasul? Inni qad sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku semalam, kata dalam ini riwayat Imam Bukhari tidak disebutkan, tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah bilang, tadi malam aku jalan ke sorga. Nabi Muhammad tuh mundar-mandir ke sorga. Ada yang bilang Nabi Muhammad mimpi ke sorga. Tapi kalau mimpi Nabi Muhammad ke sorga, kira-kira mimpi hayal apa Nabi langsung ke sorga? Beneran? Beneran. Nabi nggak ada mimpi. Kalau kita mimpinya bisa mimpi hayalan, tapi kalau Nabi mimpi tidak. Setiap Nabi kalau mimpi, mimpinya hak, mimpinya bener. Ini Nabi Muhammad bilang, tadi malam aku pergi ke sorga, dan di sorga aku dengar, di sorga kedengeran sendal, suara sendal. Kalau orang sekarang suka terjemahin suara bakyak, bukan bakyak teman-teman, dafana alaik, ini sendal. Kalau bakyak sih jadi Saudi nggak pakai bakyak. Kalau pakai bakyak sih cuman di Bang Buaya pakai bakyak cocok, tapi kalau di Saudi pakai bakyak kelelep ke pasir, nggak bisa ngangkat itu apa. Jadi di sana bukan bakyak, tapi suara sendal. Aku semalam ke sorga, kata Rasul. Nanti kita akan bahas di situ, kata ulama, Rasulullah ke sorga apa Rasulullah langsung ke sorga sendiri, atau Rasulullah mimpi dan ngeliatin sorga? Dua-duanya betul. Ada yang mengatakan ulama Rasulullah ke sorga, ada yang mengatakan Nabi Muhammad mimpi sorga, tapi kedua-duanya sama, berarti Rasulullah ke sorga. Jadi Rasulullah mundar-mandir ke sorga. Subhanallah, bukan cuma Isra Mi'raj doang. Rasulullah berkali-kali masuk dan melihat sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, aku semalam ke sorga dan aku dengar suara sendalmu. Apa amalmu? Kata Bilal, ma'amilan arja fil Islam. Aku tidak melakukan satu amalan yang hebat di dalam Islam ini ya Rasul. Lalu apa amalanmu? Illa annani, kecuali hanya saja aku ini tidak bersuci fi sa'ati lailin au naharin. Tidak pernah aku batal ya Rasulullah, lalu aku bersuci, lalu setelah aku bersuci, aku sholat dengan sucian iku, dengan wudhuku itu, dengan sholat 2 rakaat. Jadi kata Bilal, ya Rasulullah, aku tidak ada amalan yang hebat yang lebih, kecuali aku setiap batal wudhu, aku langsung berwudhu. Setelah aku berwudhu, sholat 2 rakaat. Subhanallah. Tadi kita dengar dari ustaz kita, dari guru kita Ustaz Syahroni, bersalawat agar kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad, agar kita bisa dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambah, setelah kita mencintai Rasul dengan bersalawat kepada Nabi, maka jangan lupa jaga sholat 5 waktu. Dan setelah menjaga sholat 5 waktu, nanti ini amalan enteng tapi mempercepat masuk surga. Apa itu? Usahakan kalau batal wudhunya, berwudhu. Apalagi mau ngaji kayak begini nih, wudhu ngaji. Kita mau ngapa-ngapain, wudhu dulu. Maka engkau kalau kita berwudhu, kata Rasulullah SAW, seperti Bilal tadi, cepat masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan kalau kita berwudhu, kalau seandainya meninggal dalam keadaan wudhu, insya Allah meninggalnya husnul. Kalau kita berwudhu, maaf untuk ibu-ibu, wudhu nih, terus keluar ke pasar, tukang sirup kagak bakal bisa. Tukang sirup, kang hipnotis, tidak bisa, tidak bakal kena terhipnotis orang yang dalam keadaan berwudhu. Begitu banyak hikmah. Oleh karena itu insya Allah nanti lain waktu kita akan bagaimana pembahasan tentang berwudhu dan bagaimana sejarah Bilal. Insya Allah kita akan bahas lebih detail. Intinya, pulang dari sini jangan pernah berhenti mulut lisan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, usahakan jaga wudhu, karena kita semuanya alhamdulillah hatta yang kecil-kecil ini sudah tahu bagaimana cara berwudhu. Cuman wudhu itu jangan dipakai cuman mau sholat 5 waktu doang, jangan. Tapi coba usahakan berwudhu, duduk batal, di situ ada kamar mandi, masuk wudhu sebentar. Wudhu kita kalau istiqomah, itu akan cepat masuk ke dalam surga. Semoga sekali lagi apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan insya Allah kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah untuk mudah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikan kemudahan untuk menjaga wudhu kita sehingga nanti di yaumil qiyamah kita dimasukkan ke dalam sorga bersama junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang tua kita semua yang telah meninggal dunia dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah, diluaskan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan semoga orang-orang tua kita yang masih ada semoga diberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur, diberikan istiqamah dalam mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah mereka tidak dimeninggalkan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga keluarga kita semuanya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita insya Allah dijadikan anak yang saleh dan salehah, dipanjangkan umur mereka fi taatillah wa taati rasulih wa baran di walideh. Dan semoga kampung kita ini diberikan keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari berbagai macam musibah, dan diturunkan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon dan kita yakin kepada Allah tidak keluar dari tempat ini kecuali semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki cita-cita kecuali dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang terpeleset melakukan dosa kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah, yang kurang-kurangnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam syarafa wa karrama wa majada wa adhama kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin amin. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm, Allahumma aghnina bil ilm, Allahumma aghnina bil ilm wa akrimna bit taqwa wa zayyinna bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana bi anwari ma'rifatik waftah lana futuhal 'arifin wasta'malna fi ta'atik waj'alna رضبا بذكرك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع عن أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.